Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan pada hari Senin 22 Maret 2021 tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 14. Berkata demikian, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Di dalam bahasa Batak, "Molo dipangi dohamu manang aha sianau marhite-hite goarhu patupauk kumai." Seorang anak bernama Tes berumur 8 tahun tinggal bersama dengan kedua orang tua dan adiknya Andrew. Mereka hidup rukun dan damai, penuh sukacita. Sekalipun tidak kaya raya, keluarga ini hidup berkecukupan. Apalagi mereka terbiasa dengan pola hidup sederhana. Suatu ketika, adik Tes, Andrew, sakit dan sudah beberapa minggu tidak ada perubahan yang menuju kesembuhan, malah semakin parah. Adiknya sudah dibawa ke klinik terdekat dan harus dirujuk ke kota untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Suatu malam dari kamarnya, Tes mendengar kedua orang tuanya sedang mendiskusikan adiknya yang sakit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan adiknya adalah dengan operasi besar yang membutuhkan biaya yang besar. Tes mendengar ibunya menangis ketika mengetahui biaya yang dibutuhkan. Bahkan ayahnya terdengar mengucapkan, "Hanya sebuah keajaiban saja yang mampu menyembuhkan anak kita." Tes pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya tersebut dari kamarnya. Sebelum tidur, Tes memohon kepada Tuhan. Di dalam doanya, dia meminta agar adiknya disembuhkan, dan dia bertekad menggunakan uang tabungannya untuk membantu biaya penyembuhan adiknya. Keesokan harinya, Tes pergi ke sebuah toko obat yang di daerah itu dengan membawa tabungannya. Dengan bergegas ia menemui petugas toko obat dan menyerahkan tabungannya kepada sang petugas. "Bukalah dan ambillah semua. Saya ingin membeli keajaiban untuk adik saya yang sedang sakit." "Tolong saya," kata Tes memelas. Petugas toko kaget dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tes. Dan Tes pun sekali lagi mengatakan yang sama, bahkan mendesak petugas toko untuk membuka tabungannya tersebut. Setelah tabungan dibuka, ada uang sebanyak $1.11. "Mana cukup uang ini, anakku? Lagi pula ibu tidak tahu keajaiban apa yang engkau maksud, karena kami tidak menjual keajaiban yang engkau maksud," kata ibu petugas toko sambil berjongkok memegang bahu Tes. Tiba-tiba Tes menangis terseduh-seduh dan sekali lagi mengatakan, "Adik saya sakit. Kata Papa, hanya keajaiban yang bisa menyembuhkannya. Hanya itu obatnya, dan hanya ini yang saya miliki untuk membeli keajaiban untuk adik saya." Sang petugas toko semakin iba, namun tetap tidak mengerti apa yang dimaksud membeli keajaiban tersebut. Tiba-tiba masuklah seorang pria ke toko obat tersebut dan membeli beberapa obat. Sambil mendengarkan dan melihat seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh, pria itu bertanya kepada Tes apa yang terjadi, dan Tes menjelaskan, "Saya butuh keajaiban, tapi hanya uang tabungan ini yang saya berikan. Ayahku semalam mengatakan bahwa hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan adikku. Adikku sakit dan membutuhkan operasi besar serta biaya yang banyak, sementara orang tuaku tidak punya uang. Aku memiliki uang ini. Siapa tahu bisa membantu orang tuaku untuk membeli keajaiban agar adikku bisa sembuh. Tolonglah saya."
Lalu pria itu mengatakan, "Bawa saya ke rumahmu, saya akan melihat adikmu. Siapa tahu saya bisa memberi keajaiban." Pria itu adalah Dr. Armstrong, seorang ahli bedah yang terkenal dan tersohor di negeri itu. Dokter tersebut kemudian membawa Andrew, adik Tess, ditemani kakak dan kedua orang tuanya ke kota untuk proses operasi tersebut. Operasi berjalan lancar dan langsung dipimpin oleh Dr. Armstrong. Semua biaya pengobatan gratis. Keajaiban sudah terjadi kepada Andrew. Ia bisa sembuh dan kini bisa bermain-main kembali. Seorang motivator pernah bertutur bahwa orang yang tidak memiliki keyakinan ibarat sebuah mobil yang tidak memiliki daya dorong untuk jalan menanjak. Keyakinan adalah dorongan yang memperkuat pencapaian cita-cita dan harapan kita. Bahkan keyakinan akan membuat seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita inginkan, padahal saat ini kita belum menerimanya. Keyakinan kita kepada Tuhan adalah seperti hati anak kecil yang pasrah apa adanya akan apa yang terjadi. Seorang anak kecil tidak pernah bertanya apa yang akan dia makan keesokan harinya, karena dia tahu bahwa orang tuanya akan senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuknya setiap hari. Dia yakin dan percaya akan semua yang diberikan oleh orang tua kepadanya. Firman hari ini adalah keyakinan kita meminta di dalam nama Tuhan. Permintaan, permohonan, doa yang dipanjatkan dalam nama Tuhan yang didasarkan pada keyakinan akan membuahkan hasil dan tidak mengecewakan. Salah satu musuh dari keyakinan adalah keraguan-raguan. Ketika porsi keraguan lebih besar daripada keyakinan, seseorang bisa menjadi rapuh. Keraguan tidak akan menyelesaikan masalah. Keraguan justru akan semakin melemahkan keyakinan. Dan untuk mengatasi keraguan-raguan, maka kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita berani meminta kepada Tuhan, itu menandakan kita punya kedekatan dengan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan dengan keyakinan, dan katakan di dalam hatimu, pos maho rohaku di debata. Amin. Tuhan memberkati aktivitas kita pada hari ini. Shalom.